Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Aziz dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi minimum konektor pada traveling salesman problem. Oke, jadi ada 3 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai traveling salesman problem, yang kedua mengenai minimum konektor. Lalu yang ketiga mengenai aplikasi minimum konektor pada traveling salesman problem. Selanjutnya untuk topik bahasan yang pertama yaitu mengenai traveling salesman problem atau TSP. Jadi ilustrasi permasalahannya kurang lebih seperti ini ya. Diberikan daftar beberapa kota dan jarak dari setiap kota ke kota yang lain. Seorang salesman ingin mengunjungi setiap kota tersebut tepat 1 kali dan kembali ke kota awal dia memulai perjalanan dengan rute terpendek atau biaya perjalanan minimum. Jadi, traveling salesman problem ini secara matematis pertama kali dikemukakan oleh Sir William Rowan Hamilton, seorang matematikawan Irlandia, dan Thomas Pennington Gilman, seorang matematikawan Inggris pada tahun 1800-an. Juga traveling salesman problem ini termasuk dalam NP-hard problem. Jadi apa artinya? Artinya NP-hard problem ini tidak ada algoritma untuk mencari solusi yang optimal dalam waktu polinomial. Untuk detailnya bisa dicari sendiri ya. Lalu yang selanjutnya kita juga bisa memandang traveling salesman problem ini dengan kita mencari apa yang disebut sikel Hamilton, atau lebih tepatnya sikel Hamilton dengan bobot minimum. Oke, jadi di sini contoh yang pertama yaitu traveling salesman problem dengan 3 kota atau titik. Itu trivial ya, artinya tidak perlu kita cari kemungkinannya karena hanya ada satu kemungkinan sikel Hamilton. Lalu untuk yang kedua, TSP dengan 4 kota atau titik akan membutuhkan 3 kemungkinan sikel Hamilton seperti tampak pada gambar. Lalu yang ketiga, TSP dengan 5 kota atau titik akan menghasilkan 12 kemungkinan sikel Hamilton. Jadi artinya apa? Artinya semakin banyak titik akan memunculkan semakin banyak kemungkinan dan akan memakan waktu yang lama untuk kita mengecek satu-satu kemungkinan sikel Hamilton itu. Nah, jadi oleh karena itu kita gunakan pendekatan lain untuk penyelesaian permasalahan TSP ini, yaitu dengan apa yang disebut pendekatan solusi aproksimasi atau approximation solution. Nah, di sini ada 2 yang akan saya bahas. Yang pertama two approximation algorithm, lalu yang kedua 1.5 approximation algorithm. Nah, dengan bantuan yang pertama minimum konektor atau minimum spanning tree, lalu yang kedua kesamaan segitiga, yang ketiga DFS, lalu yang keempat perfect matching atau minimum perfect matching. Nah, oke. Lalu kita ke pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai minimum konektor. Nah, jadi apa itu minimum konektor? Nah, minimum konektor itu pada dasarnya berasal dari problem juga, yaitu yang disebut minimum konektor problem. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Misalkan akan dibangun sebuah jaringan telekomunikasi atau network yang menghubungkan beberapa kota sedemikian sehingga mereka saling terhubung dan dengan efisiensi biaya pembangunan seminimal mungkin. Jadi kita bisa memandang masalah ini dan apa yang akan kita cari yaitu mengenai minimum spanning tree. Jadi kita cari pohon rentang yang minimum. Nah, untuk mencarinya di sini ada 2 algoritma yang umum digunakan, yaitu algoritma greedy dan algoritma prim. Nah, khusus untuk presentasi kali ini saya akan mencoba menggunakan algoritma greedy. Nah, bunyinya kurang lebih seperti ini ya. Untuk mengkonstruksi minimum spanning tree pada suatu graf berhubung G, pilih sisi dengan bobot terkecil dan tidak boleh ada cycle. Nah, jadi di sini ada contoh
carilah minimum spanning tree dari graf berikut. Nah, perhatikan di sini kita cari sisi dengan bobot yang paling minimum. Dalam kasus ini yaitu sisi AB ya. Ini AB dengan bobot 2, kita pilih. Lalu kita pilih lagi dengan sisi minimum lagi yang selanjutnya. Nah, dalam kasus ini yaitu sisi BD dengan bobot 3 ya. Nah, perhatikan di sini bahwa sisi minimum selanjutnya yaitu adalah 4. Tapi kita tidak bisa memilihnya karena sisi AD ini akan menciptakan sikel ini ya. Jadi tidak bisa kita pilih. Nah, karena itu kita memilih sisi minimum selanjutnya yaitu dalam kasus ini sisi yang ini sisi DE dengan bobot 5. Nah, juga perhatikan di sini sisi minimum selanjutnya yaitu sisi 6 ini atau sisi AE. Tetapi kita tidak bisa pilih karena dengan alasan yang sama yaitu akan tercipta cycle. Nah, oleh karena itu kita pilih sisi minimum yang lain dalam kasus ini yaitu sisi ini, sisi BC dengan bobot 7 sehingga diperoleh minimum spanning tree sebagai berikut pada gambar ini. Oke. Lalu selanjutnya kita ke pembahasan yang ketiga yaitu mengenai aplikasi minimum konektor pada traveling salesman problem. Nah, di sini saya mengambil contoh DSP sebagai berikut. Seorang nenek S adalah seorang pedagang sayuran yang setiap pagi mendatangi rumah-rumah untuk menyelesaikan dagangannya. Misalkan rumah nenek S merupakan rumah A, misal kita labeli A, pagi ini beliau akan mendatangi rumah B, C, D, E, dan F. Nah, carilah solusi untuk permasalahan TSP jika diberikan ilustrasinya seperti graf pada gambar di bawah. Oke. Jadi untuk penyelesaian yang pertama kita coba pakai itu approximation algorithm. Jadi algoritmanya yang pertama kita cari minimum spanning tree. Jadi akan diperoleh seperti ini. Nah, untuk langkah yang kedua kita cari apa yang disebut DFS traversal. Jadi apa itu DFS traversal? Kurang lebih itu seperti jalan dari A ke A dengan melewati setiap titik di minimum spanning tree ini. Jadi akan tercipta rute seperti ini: A, B, E, F, E, D, E, C, E, B, dan kembali ke A. Nah, perhatikan bahwa di sini terjadi pengulangan titik beberapa kali ya. Untuk itu di langkah yang ketiga kita hapus titik yang terjadi pengulangan. Nah, sehingga diperoleh rute A, B, E, F, D, C, A. Nah, apabila digambarkan akan menghasilkan seperti ini. Oke. Lalu kita coba untuk penyelesaian kedua yaitu one-point approximation algorithm. Untuk langkah yang pertama sama seperti yang tadi, kita cari minimum spanning tree dengan hasil seperti ini. Lalu yang kedua, kita tentukan minimum perfect matching titik derajat ganjil. Perhatikan bahwa di sini titik derajat ganjil itu titik A, titik F, titik D, dan titik C. Nah, kita cari minimum perfect matching-nya yang dengan bobot yang minimum. Dengan kita pasangkan A dengan C dan F dengan D. Itu. Lalu langkah yang ketiga, kita tambahkan hasil di langkah B tadi ke graf minimum spanning tree kita sehingga dihasilkan gambar seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita cari trail Euler lalu buat shortcut atau jalan pintas ya. Dalam hal ini shortcut dari titik D ke C. Kenapa bisa? Karena kita punya apa yang disebut ketaksamaan segitiga, yaitu jarak dari titik D ke C itu akan kurang dari sama dengan jarak dari D ke E tambah D ke jarak dari E ke C. Seperti itu. Nah, sehingga menghasilkan
graf seperti ini ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, di sini saya mengambil beberapa referensi seperti tercantum di sini. Nah, apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan semoga videonya bermanfaat ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.